Wajib tahu, inilah 7 jenis pakaian yang tak boleh dipakai untuk sholat. Sholat merupakan ibadah pokok seorang muslim. Seluruh ulama sepakat bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Namun jika buruk sholatnya, maka buruk pula amalannya. Untuk itu kita perlu total dalam melaksanakan sholat, agar pahala sholat menjadi sempurna. Baik saat sholat wajib maupun sholat sunnah. Selain harus khusyuk dan menghayati bacaan sholat, kita juga wajib memperhatikan pakaian yang digunakan saat sholat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara berpakaian rapi saat kondangan. Berikut 7 kesalahan memakai pakaian saat sholat yang perlu dihindari seorang muslim. Pertama, busana yang penuh gambar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW mengerjakan sholat dengan mengenakan hamisah, jenis baju yang terbuat dari bulu yang ada gambarnya. Ketika telah mengerjakan sholat, beliau bersabda, "Pergilah kalian kepada Abu Jaham ibnu Huzaifah dengan hamisah ini, dan bawalah kepada Anbijaniyah jenis baju yang tebal dan kasar. Karena sesungguhnya hamisah tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika sholat." Riwayat Bukhari dalam kitab Al-Salah, Muslim dalam kitab Al-Masajid, wa Ma'adi Al-Salah, An-Nasai dalam kitab Al-Salah, Ibnu Majah dalam kitab Al-Libas, Malik dalam Al-Muwatta, serta Al-Baihaqi dalam Al-Sunan Al-Kubra. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, dulu Aisyah memiliki kain tipis yang bergambar yang dibuat tutup atau tabir di samping rumahnya. Lantas Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Jauhkanlah dariku karena dia selalu tergambar dan terlintas kepadaku ketika sedang sholat." Riwayat Bukhari dalam kitab Al-Salah dan kitab Al-Libas. Al-Qastalani berkata bahwa jika gambar yang ada di hadapan bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat, lebih-lebih lagi apabila gambar itu berada di pakaian saat sholat. Kedua, sarung atau celana yang melewati mata kaki atau isbal bagi laki-laki. Isbal menurut Islam adalah melabuhkan pakaian dan membiarkannya hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik karena sombong maupun tidak sombong. Dari Abu Hurairah ia berkata, tatkala ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pergi untuk berwudu lalu datang. Beliau menyuruhnya pergi lagi. Ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintah dia berwudu lagi?" Beliau berpaling lalu berkata, "Orang itu sholat, tapi sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang musbil, atau sarung, atau celananya menutupi mata kakinya." Hadis riwayat Abu Daud dalam Kitabul Libas, Imam Ahmad dan An-Nasai. Imam Nawawi berkata, sanadnya sahih menurut kriteria Imam Muslim. Adapun mengenai sholat dalam keadaan demikian, maka para ulama telah berpendapat. Ada yang menganggap sholatnya tidak sah dan ada pula yang tetap menganggapnya sah. Namun ada sebuah hadis sahih yang berasal dari Ibnu Mas'ud yang selayaknya diketahui oleh mereka yang sholat dalam keadaan seperti ini agar mereka lebih berhati-hati. Ketiga, sholat pakai sepotong baju. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang terjemahannya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Yang dimaksud kata al-masjid dalam ayat ini adalah sholat. Dari Abu Hurairah dia berkata, seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi SAW. Lantas dia bertanya kepada beliau mengenai sholat dengan hanya mengenakan satu potong baju. Rasulullah SAW bersabda, "Apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana?" Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abdul Bar berkata dalam kitab Al-Tamhid, sesungguhnya para ulama ahli ilmu merasa malu untuk memakai sepotong busana saja ketika melakukan sholat. Mereka selalu merias diri dengan cara memakai baju terbaik yang mereka miliki, memakai parfum dan menggunakan siwak. 4. Kemeja atau pakaian pendek sehingga tersingkap sewaktu sholat. Di samping memakai celana yang ketat, tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga mengenakan kemeja atau t-shirt pendek ketika sholat. Pada saat ruku ataupun sujud, kemeja yang semula menutup celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka. Sedangkan dia sedang ruku atau sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan bodoh seperti ini. Karena terbukanya aurat pada kondisi seperti itu bisa mengakibatkan salat menjadi batal. Dan sebab utamanya adalah celana yang berasal dari negeri-negeri kafir atau barat. Kelima, menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. Di antara kesalahan-kesalahan yang diperbuat ketika salat adalah menyingsingkan lengan baju ketika akan memulai salat. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju atau menyingsingkannya dan rambut menjalinnya." Riwayat Imam Muslim dalam kitab As-Shalah, An-Nasa'i dalam kitab As-Shalah, Ibnu Majah dalam kitab Iqomah Al-Shalah, dan Ibnu Huzaimah dalam kitab As-Shalah. Keenam, kedua bahu terbuka. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, "Salah seorang dari kalian tidak boleh sholat dengan satu busana di pundaknya. Tidak ada penutupnya sedikit pun." Muttafaq alaih. Ketujuh, baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Rasulullah ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya malam hari, lalu dia sholat malam bersamanya. Sedangkan waktu itu dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit sehingga membentuk semua tubuhnya. Beliau menasihati, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung, ikatkan kainmu mulai di atas perut sampai ke bawah. Jika kainmu luas sekali, maka selimutkanlah ke seluruh anggota badan. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Shalat. Imam Syafi'i berkata, jika orang sholat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah sholatnya. Kitab Al-Um 178. Syekh Al-Albani berkata bahwa celana ketat itu mendatangkan dua macam musibah. Musibah pertama, bahwa orang yang memakainya menyerupai orang-orang kafir. Sedangkan kaum muslim memang memakai celana, akan tetapi model celananya lebar dan longgar. Umat Islam baru mengenal celana ketat setelah mereka dijajah bangsa Eropa. Pengaruh buruk itulah yang diwariskan oleh kaum penjajah kepada umat muslim. Akan tetapi karena kebodohan umat Islam sendiri, mereka mengambil tradisi buruk tersebut. Musibah kedua, celana ketat menyebabkan bentuk aurat terlihat dengan jelas. Memang benar bahwa aurat pria adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Namun seorang hamba yang sedang melakukan sholat dituntut untuk berbuat lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat dalam masalah busana ini. Lihat Al-Quran surah ke-7 ayat 31. Tidak pantas dia melakukan maksiat kepada Allah ketika sedang sujud bersimpuh di hadapannya. Ketika dia mengenakan celana ketat, maka kedua pantatnya akan terbentuk dengan jelas. Bahkan lebih dari itu, bagian tubuh yang membelah keduanya juga terlihat nyata. Komite Tetap Pembahasan Masalah Ilmiah dan Fatwa Saudi Arabia, semacam MUI di Indonesia, menjawab pertanyaan mengenai hukum Islam tentang sholat memakai celana. Namun apabila busana itu terbuat dari bahan yang tipis, sehingga memungkinkan aurat yang memakai dilihat dari belakang, maka sholat yang dikerjakan batal hukumnya. Jika sifat busana yang dipakai hanya mempertajam atau memperjelas bentuk aurat saja, maka makruh mengenakan busana tersebut ketika sholat. Terkecuali jika tidak ada busana lain yang dapat dikenakan. Adapun perkara yang makruh dikerjakan ketika sholat. Sholat merupakan ibadah yang wajib dikerjakan oleh umat Islam dalam kondisi apapun. Terlebih, sholat disebut sebagai tiang agama dan amalan yang pertama kali dihisab. Dalil mengenai perintah sholat sendiri tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya pada surat An-Nisa ayat 103, yang artinya, sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Berkaitan dengan itu, ada sejumlah hal-hal makruh yang sebaiknya dihindari agar ibadah menjadi lebih khusyuk dan sah. Apa saja yang termasuk ke dalam perkara makruh tersebut? Makruh diartikan sebagai sesuatu yang jika dikerjakan akan dibenci dan mendapat siksa. Namun bila ditinggalkan akan mendapat ganjaran pahala. Mengutip dari buku Panduan Salat Lengkap susunan Saiful Hadi Al-Suta dan buku fikih keseharian hal-hal makruh dalam salat hingga hukum penukaran uang oleh Hafiz Mufti Sani, berikut sejumlah perkara yang dimakruhkan dalam salat. Pertama, menoleh dengan kepala atau pandangan ke kanan atau ke kiri. Memalingkan wajah dan dada ketika salat makruh hukumnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, itu adalah penipuan yang dilakukan oleh setan terhadap sholat seorang hamba. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lainnya dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, jauhilah olehmu menoleh dalam sholat, sesungguhnya menoleh dalam sholat adalah sebuah kebinasaan.
Jika memang harus, lakukanlah dalam sholat tatawu atau sunnah, bukan dalam sholat fardu. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, memandang ke atas. Menunggak atau memandang ke atas juga makruh hukumnya. Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, hendaklah orang-orang berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa dalam sholat atau mata mereka akan tersambar. Ketiga, meletakkan tangan di pinggang. Meletakkan tangan di pinggang juga dilarang ketika sholat. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang sholat muhtasiron atau tangan diletakkan di pinggang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, menahan rambut, lengan baju, atau pakaian yang terjulur saat akan sujud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita diperintah untuk sujud di atas 7 tulang dan kita tidak boleh menahan pakaian serta rambut ketika mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, menyelang-nyeling jari jemari atau menekannya sehingga terdengar bunyi kerak. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan membunyikan jarimu ketika sholat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keenam, mengusap kerikil lebih dari sekali di tempat sujud. Dari Mu'aikib ia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang mengusap kerikil dalam sholat. Beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian melaksanakan sholat, maka janganlah mengusap kerikil yang menempel di dahinya, sebab rahmat Allah telah menyongsongnya. Hadis riwayat Tirmizi. 7. Menahan hadas. Maksud dari menahan hadas ini ialah kencing, kentut, dan buang air besar. Hukum makruh ini disebabkan apabila seorang muslim menahan hadas, khawatir mengganggu kehusyukan sholatnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna sholat ketika hidangan sudah disajikan, dan tidak sempurna pula sholat orang yang menahan buang air besar atau kecil. Itulah sejumlah perkara yang dimakruhkan dalam sholat. Jangan lupa dipraktikkan dalam ibadah sehari-hari.